Seorang jaksa tertangkap dalam pesta sabu. Sebuah truk bermuatan spare part terbakar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Seorang jaksa ditangkap dalam pesta sabu. Polisi berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menyelidiki kasus ini. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Asyik pesta sabu bersama 3 rekannya, seorang jaksa di Bandar Lampung diringkus polisi. Aparat sita barang bukti sabu sisa pakai, lengkap dengan alat hisap, serta amunisi senjata api aktif. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung meringkus seorang jaksa saat berpesta sabu bersama 3 rekannya. Jaksa berinisial RPN ditangkap bersama 3 rekannya yakni AF, HY, dan RS. Polisi menyita barang bukti 1 bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat 0,17 gram. 6 buah plastik klip bekas pakai, 1 buah plastik klip berisikan ganja, 1 unit timbangan digital, 1 unit alat hisap, 8 butir amunisi aktif senjata api, 1 buah korek api. Penangkapan tersangka penyalahgunaan sabu di tempat berbeda berdasarkan perkembangan. Polda telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan penyidikan. Penegak hukum dan juga ada yang sebagai salah satu pemasok juga. Jadi barang-barang ini keseluruhan milik si RPN yang statusnya jaksa itu, Bang? Ya, ini adalah saya harus sampaikan dalam kepentingan penyidikan, tapi yang jelas dari hasil pemeriksaan ini adalah apa yang dia lihat. Sudah berkoordinasi dengan Kejati sendiri, Bang? Sudah diakui dari pihak instansi yang terkait sudah membenarkan tentang adanya diduga tersangka. Jadi untuk selanjutnya kepada tersangka dan barang bukti yang akan kita sampaikan ini akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dikenakan pasal persangkakan 132 ayat 1 junto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Masih dari dunia hukum, Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur memvonis petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Lampung Timur, Dian Ansori, 20 tahun penjara dan Kebiri. Terdakwa terbukti bersalah dalam kasus pencabulan terhadap anak. Majelis Pengadilan Negeri Sukadana yang diketuai Hakim Etik Purwaningsih menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Ansori dengan pidana penjara 20 tahun dan denda 800 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hakim juga menjatuhkan pidana Kebiri terhadap Dian Ansori atas perbuatannya mencabuli korban NV. Tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 tahun setelah terdakwa menjalani tindak pidana pokok. Dian Ansori dihukum membayar restitusi 7 juta rupiah terhadap korban dalam waktu 30 hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap.
Jika tidak membayar restitusi, keluarga atau ahli waris memberitahukan PN Sukadana dan akan diberikan surat peringatan. Apabila dalam waktu 14 hari tidak dibayar, harta terdakwa disita untuk dilelang. Apabila tidak juga dibayarkan dalam periode 14 hari tersebut, akan diganti kurungan 3 bulan. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pencabulan terhadap terdakwa Dian Ansori terungkap pada pertengahan 2020. Korban NV baru berusia 14 tahun. Ironisnya, pencabulan terjadi saat NV berada dalam dampingan Dian Ansori. Setelah sempat kabur, Dian Ansori akhirnya menyerahkan diri. Penyidik Subdit Remaja Anak dan Wanita Renakta di Treskrim Polda Lampung memeriksa sekaligus menahan pria tersebut dengan dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Saat diperiksa, Dian mengakui telah menyetubuhi korban NV sebanyak 4 kali. Menurut tersangka, dirinya menginap di rumah korban untuk memberikan uang pinjaman kepada ayah korban serta untuk mengurus keperluan sekolah korban NV. Kasus ini terungkap saat orang tua NV melaporkan pidana asusila ini ke Mapolda Lampung. LBH Bandar Lampung mendampingi korban dan keluarga. LBH Bandar Lampung menyayangkan peristiwa ini. NV mendapat pendampingan usai mendapat kekerasan seksual. Namun bukannya mendapat pemulihan psikologi, korban justru disetubuhi oleh pelaku. Tentang vonis 20 tahun dan kebiri ini, Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang. Putusan ini menjadi babak baru bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengembangkan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta yang dihadirkan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, diduga korsleting listrik sebuah truk box pengiriman paket bermuatan spare part terbakar di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kendaraan truk jasa pengiriman paket asal Jakarta dengan tujuan Lampung ini hangus terbakar di ruas jalan tol Bakauheni. Truk bernomor polisi BE 9206NU dikemudikan oleh Hairudin, warga desa Wai Areng, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Truk mengeluarkan asap putih saat baru keluar dari kapal. Kendaraan tersebut naik KMP Legundi dari dermaga eksekutif. Sopir sudah mengetahui hal tersebut sejak keluar dari dalam kapal. Ia sempat meminta tolong ke petugas keamanan pelabuhan untuk memadamkan api. Namun, banyaknya bahan elektronik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap seluruh badan truk beserta muatannya. Keluar dari kapal itu keluar asap di Jakarta. Tapi ada security yang ngomong. Security ngomong itu saya udah tahu. Udah tahu ya? Saya teriak-teriak, tolong cariin pemadam. Saya lagi ngambil pengurus, suruh cepat ke sini. Udah nggak keburu ya? Dari mana ini? Di Jakarta? Jakarta. Mau ke sini Tanjung Karang. Tanjung Karang. Polisi belum mengetahui penyebab truk terbakar. Anggota KSKP Bakauheni akan mengidentifikasi penyebab truk terbakar bersama anggota Satlantas Polres Lampung Selatan. Berawal dari informasi dari sopir dari ekspedisi Ninja Express, adanya asap yang baru turun dari kapal
di Pelabuhan Bakauni. Supaya kita berkoordinasi dengan pihak SDP khususnya dan damkar dari Kabupaten Lampung Selatan untuk upaya pertama, yaitu dengan memanggil damkar dari SDP terlebih dahulu. Untuk penyebab kebakaran masih kita lakukan penyelidikan. Kita berkoordinasi dengan IDEN dari Polres Lampung Selatan. Untuk arus lalu lintas saat ini sudah tergolong lancar, sudah kita buka satu jalur karena sudah situasi sudah aman. Api sudah padam. Ada korban jiwa nggak, Bang? Untuk korban jiwa di TKP nihil. Untuk sopir selamat. Setelah 2 jam lamanya, api pun dapat dipadamkan oleh petugas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. DPRD Pesisir Barat mengusulkan penghentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD Pesisir Barat menggelar rapat paripurna pengusulan pemberhentian jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pesibar periode 2016 hingga 2021. Kekosongan kursi kepala daerah akan diisi oleh pelaksana tugas harian. Wakil Ketua 1 DPRD Pesisir Barat, Pidi Nuri, menyampaikan pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. Pengusulan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan keputusan Menteri Dalam Negeri bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya. Masa bakti kepemimpinan Bupati Agus Istiqlal dan Wakil Bupati Erlina berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang. Karena masa jabatan kepala daerah kurang dari 1 bulan, kursi kepala daerah dapat diisi oleh sekda setempat atau pejabat eselon 2 sebagai pelaksana tugas harian, hingga bupati terpilih periode 2021 hingga 2026 dilantik. Kekosongannya sementara ini. Kekosongan sini tentunya karena pemerintah tidak bisa kosong ya. Itu kewenangan gubernur itu. Jadi bisa aja dari sekda sini atau eselon 2 yang ada di provinsi. Pokoknya kewenangan itu ada gubernur. Setelah rapat paripurna pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat selesai, Agus Istiqlal dan Erlina pun berpamitan kepada sejumlah unsur Forkopimda setempat. Bupati juga berpesan seluruh organisasi perangkat daerah tetap bekerja secara profesional. Sedang kami selesai. Tapi tanggal 17 nanti selesai kerja kita. Maka dari itu saya yang berusaha untuk PD kerjalah. Nah, jadi itu ya mungkin nanti Pak Sekda yang akan melanjutkan apa namanya PLH, PLH Pak Sekda di seluruh Indonesia. Pak Mendagri meminta agar pelantikan gubernur Kabupaten Kota itu serentak seluruh Indonesia. Melalui rapat paripurna ini, dijelaskan bahwa DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pemberhentiannya. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo membuka musyawarah pembangunan daerah atau musrenbang tingkat kecamatan di Abung Semuli. Bupati berharap musrenbang fokus pada pengembangan bidang pertanian dan memperjuangkan harga jual hasil pertanian serta penguatan ketahanan pangan. Bupati berharap musrenbang akan menyerap usulan yang menjadi prioritas.
Abung Semuli merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian paling luas dibanding kecamatan yang lain. Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Ketahanan Pangan dapat mengembangkan potensi yang ada. Saat ini, Pemkab akan fokus pada program ketahanan pangan. Kita diminta oleh gubernur itu untuk melirik kembali lada dan kopi, tapi saya masih cenderung hari ini melihat ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan inilah sebagai basic kita di Kabupaten Utara, di mana luas lahan kita dan komoditas tanaman pangan kita juga melimpah, kemudian hasilnya pun pasarnya ada. Pemkab kini memperjuangkan harga komoditas pertanian yang anjlok, salah satunya harga singkong. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. PWI menggelar peringatan Hari Pers Nasional ke-75. Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad menerima penghargaan dari PWI Lampung. Bupati juga meresmikan Balai PWI Bagirmanan. Peresmian dilakukan oleh Bupati Umar Ahmad. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti. Bupati juga melakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Balai PWI Bagirmanan. Nama Bagirmanan dipilih berdasarkan sejarah. Sosok tersebut merupakan putra asli Tulang Bawang Barat. Kantor PWI ini diberi julukan Profesor Bagirmanan. Julukan diambil dari sejarah bahwa Profesor Bagirmanan adalah mantan Ketua Dewan Pers yang merupakan putra daerah asli Tulang Bawang Barat. Usai peresmian kantor PWI, Bupati dan Ketua DPRD setempat mendapat penghargaan Anugerah Cindar Bumi dari PWI Lampung. Bupati mendapat penghargaan atas kepeduliannya terhadap pers. Sedangkan Ketua DPRD menerima penghargaan sebagai pendorong anggaran pro rakyat. Memperingati HUT PWI ke-75 ini, PWI Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada kepala daerah, Ketua DPRD, dan pengusaha-pengusaha yang mana dalam karir mereka lebih mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Kita juga mengadakan kegiatan sendiri, rangkaian dari kegiatan itu diantaranya yaitu peresmian Balai Wartawan Profesor Bagirmanan, kantor PWI Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beberapa waktu lalu, Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari sempat mengunjungi kantor PWI Tulang Bawang Barat. Atal memuji kantor PWI yang terbentuk dari bambu dan menyerupai punggung kura-kura. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka dan Jalal, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Pojok baca yang dibuat untuk anak-anak di pulau terpencil. Sesaat lagi, hanya di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, keterbatasan akses untuk mendapatkan ilmu terkadang membuat pendidikan di negeri ini tidak merata. Seperti yang dialami anak-anak di Pulau Harimau Bala, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Untuk membantu generasi penerus bangsa tersebut, Polisi Air Polres setempat dan beberapa relawan gerakan literasi membuat pojok baca. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Verly Siandini undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pulau Harimau Balak berada di perairan Selat Sunda.
Kondisi geografis menjadikan sarana transportasi perahu sebagai pilihan utama masyarakat untuk beraktivitas. Jarak menuju pulau yang cukup jauh harus ditempuh, belum lagi kondisi ombak yang kerap tidak bersahabat. Dengan menggunakan perahu rombongan Polairut Polres Lampung Selatan dan penggiat literasi Armada Pustaka serta ABK Kapal Polisi Pipit 3003 Mabes Polri akhirnya tiba. Setelah menyandarkan perahu, rombongan langsung menuju TPA di Pulau Harimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang. Kondisi TPA sangat memprihatinkan. Lantai dan dinding ruang berlubang, ruangan juga terlihat kotor dan kurang dijaga. Secara bergotong royong, anggota rombongan memperbaiki bagian ruangan yang rusak. Tidak hanya itu, mereka juga merapikan isi ruangan agar terlihat lebih rapi. Mereka juga mengecat dinding agar TPA menjadi lebih rapi. Setelah diperbaiki, salah satu bagian di ruang dinama Pojok Baca Pulau Harimau. Meski belum selesai menyusun buku, anak-anak yang baru pulang sekolah langsung menyerbu buku. Mereka sangat antusias untuk membaca. Seneng. Ceritanya bagus. Ada gambaran. Ada gambarnya. Ceritanya bagus nggak? Bagus. Bagus. Apa ceritanya gimana? Bangaunya kenapa? Bangaunya kekeringan. Hal ini membuktikan minat baca anak-anak pulau sangat tinggi. Para penggiat literasi berharap agar pemerintah memberikan fasilitas buku baca bagi anak-anak pulau. Jadi sehingga harapan kita ke depan bahwa anak-anak itu akan menjadi lebih baik itu mungkin gitu. Bahwa ada pernyataan sebelumnya bahwa semangat membaca anak-anak Indonesia itu rendah. Ternyata kita lihat sendiri ketika sarana itu ada, mereka sangat bersemangat dalam membaca. Polairut Polres Lampung Selatan berjanji akan terus memantau kondisi pojok baca Pulau Harimau ini. Petugas akan secara rutin mendatangi pulau untuk menambah koleksi buku. Dengan para relawan Perahu Pustaka mendirikan pojok baca. Supaya apa? Supaya anak-anak makin mudah untuk mencari buku apa yang dia cari. Supaya dia juga punya hak untuk mendapat ilmu. Seandainya di sini, di sekolah sini juga nantinya kekurangan buku-buku yang adik-adik cari. Pojok baca ini dibangun bersama warga demi kemajuan anak bangsa. Polairut berencana untuk membangun pojok baca lainnya agar kualitas pendidikan merata. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.